Teman-teman, setelah kita tahu definisi dari kanun hukum jinayat tentang ikhtilat, kita perlu cari tahu lagi dari definisi tersebut apa saja unsur-unsur yang kemudian dengan unsur itu seseorang telah masuk kategori telah melakukan jarimah ikhtilat. Ada 4 unsur teman-teman semua terkait dengan hal ini. Sebelum itu teman-teman silakan bantu kami dengan menekan tombol subscribe di bawah ini dan tombol like-nya jika video ini nanti bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, berdasarkan definisi tersebut ada 4 kategori unsur yang menjadi unsur dari jarimah. Pertama adalah perbuatan bermesraan. Yang kedua adalah perbuatan tersebut dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri. Yang ketiga, adanya kerelaan masing-masing pihak. Keempat, pada tempat tertutup maupun terbuka. Jadi sebetulnya definisi dalam kanun hukum jinayat itu agak sedikit berbeda dengan definisi istilah ikhtilat itu sendiri. Jadi kalau istilah ikhtilat itu adalah proses bercampurnya laki-laki dan perempuan. Tapi kalau misalnya dalam kanun hukum jinayat langsung mengarah pada perbuatan bermesraan. Nah, itu letak perbedaan antara definisi asli dengan definisi dalam kanun.